Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah berikan nikmat kepada kita, nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini mereka sehat wal afiat dan iman kepada Allah, akan tetapi mereka tidak dimudahkan oleh Allah untuk taat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajiban sholat Jumat ini. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dikatakan dalam sebuah nasihat, man jama'a sittata khisalin lam yadkhulil jannati matlaban wal 'anil nari mahraba. Dikatakan barang siapa yang mengumpulkan 6 sifat ini, maka tidak akan meninggalkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan meninggalkan jalan lari untuk dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya, hadis sittah mafatihul jannah, artinya 6 sifat ini adalah sebagai pintu untuk menuju ke surga, wa maghalikun nar, dan juga gembok penutup jalan ke neraka. Apa saja 6 itu? Yang pertama, awaluha arafallaha bi annahu khaliquhu wa raziquh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, wa muhyihi, yang menghidupkan kita, wa mumituhu, yang mematikan kita, yang mengatur kita. Semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu bahwa Allah lah yang mengatur kita semua, fa'ata'ahu, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yang kedua, wasani arafa syaitan bi annahu aduwwuhu. Orang itu yang kedua, kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu fa'asahu, maka lawanlah, maka durhakalah kepada syaitan. Artinya jangan sampai kita melawan, jangan sampai kita mengikuti syaitan. Lawan syaitan, jangan sampai kita ikuti. Kenapa? Karena itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberitahu kepada kita bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Jangan kita cari musuh siapapun selain syaitan. Itulah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum adu mubin, bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Wasalis, yang ketiga, yaitu adalah arafal akhirata bi annahu darul baqa. Kita tahu bahwa akhirat itu adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal. Maka dari itu fatalabah, maka carilah tempat yang kekal itu tadi. Mari kita siapkan untuk di tempat yang kekal itu tadi, bisti'dadi zadlah, dengan mempersiapkan bekal-bekal yang banyak untuk di darul baqa, untuk di tempat yang abadi, yaitu adalah di akhirat. Maka bagaimana caranya? Berbanyak ibadah kepada Allah, sabar dengan ujian-ujian Allah, sabar dengan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Maka nanti kita akan mendapatkan tempat yang abadi, yaitu di akhirat. Berdasarkan ini Rasulullah SAW beliau bersabda, ayo kita nim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang lain. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, masa muda sebelum kau tua.
Di masa muda ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, karena kita kalau sudah tua sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, di masa sehat sebelum kau sakit. Karena kalau sudah sakit kita sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, di waktu engkau kaya sebelum engkau miskin. Karena kalau sudah miskin sulit untuk ibadah kepada Allah, boro-boro ibadah kepada Allah. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya bisa dapat uang, bagaimana saya bisa kaya. Maka sewaktu kita cukup beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika, yaitu adalah waktu luang sebelum kau sibuk. Sewaktu ada waktu luang, ayo perbanyak ibadah kepada Allah. Salat sunnah mutlak, salat sunnah tahajud sewaktu kita ini kosong. Karena sewaktu kita sibuk sulit untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika, sewaktu hidup sebelum kematian itu datang. Karena kita tidak tahu mati itu kapan datangnya. Karena mati itu adalah sesuatu tamu yang pasti akan datang kepada kita, namun kita tidak tahu kapan datangnya. Maka dari itu sewaktu kita dalam keadaan hidup, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jalan menuju surga dan menutup pintu ke neraka, yaitu adalah arafat dunya bi annaha faniyatun, tahu bahwa dunia itu adalah fania, dunia itu adalah fana, dunia itu adalah rusak, akan hancur, akan habis. Wa annaha darul mamar, bahwa dunia itu adalah hanya tempat singgahan. Maka itu farafadha ay tarakaha, maka tinggalkanlah dunia, karena ini hanya tempat singgahan kita. Yang abadi adalah di akhirat. Walam ya'khudh minha illa biqadri zadihi lil akhirah, maka ambillah dunia secukupnya saja, sekadar untuk bekal kita di dunia, akan tetapi berbanyak untuk amalan-amalan di akhirat. Kita tahu bahwa dunia ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan inna dunya halaluha hisabun wa haramuha adzab. Dunia itu kalau halal yang kita dapatkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau haramnya diadzab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada nikmatnya sekali. Dan bahkan Sayyidina Ali beliau mengatakan dalam keterangan yang lain, ad-dunya jifatun, dunia itu bangkai. Faman arada syai'an minha falyasbir ala mukhalatatil kilab, maka barang siapa yang senang dengan dunia, sabarlah berkumpul bersatu dengan bangkai-bangkai tersebut. Yaitu adalah bangkai-bangkai anjing, dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan yang kelima, jalan menuju surga dan jalan jauh dari neraka adalah arafal haqqa ay as-shawaba minal ahkam fa'atbahu wa amilahu, tahu mana hukum yang benar, maka setelah tahu bahwa ini yang benar hukumnya, ini yang salah, fa'atbahu, lalu kita ikuti, wa amilahu, dan kita amalkan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah arafal batil, kita tahu mana yang batil, mana yang tidak benar, ay ghairas sahih, tidak sah, tidak benar. Setelah kita tidak tahu mana yang sah, mana yang tidak benar, fajtanabahu, lalu kita jauhi, walam ya'malhu, dan jangan sampai kita amalkan. Inilah 6 sifat, 6 kunci seseorang mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan menggembok jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepada kita untuk bisa mengamalkan 6 sifat tadi, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang ahli surga, ahli jannah, dan dipermudah oleh Allah untuk mengamalkannya dan dipersulit untuk melakukan sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa dim wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala jayyi babika wa ashabi barik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmadu wa nastaghfiru wa nasta'inu wa nastahdi wa nashkuru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأولياء والصالحين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Maka terimalah amal ibadah kami ya Allah. Tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau terima amal-amal ibadah kami ya Allah. Tidaklah kami keluar dari masjid ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Rabb, kami mengakui banyak dosa, maksiat kami menumpuk ya Rabb, akan tetapi maghfiratuka awsa' min dzunubina, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami dan juga anak cucu kami ya Allah, dan juga dosa-dosa kaum muslimin muslimat ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, dari hitungan amal, dari sirat yang pasti akan kami lewati ya Rabb, sehingga masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Rabb. Ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari di tempat yang mulia ini, semoga Kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau cabut nyawa kami saat kami bermaksiat, jangan Kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Rabb, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat. Dan jadikan di akhir hayat kami ya Allah, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimah yang mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan salihin salihat ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam beribadah kepada-Mu ya Allah, kemudahan dalam beribadah kepada-Mu ya Rabb. Jangan sampai tertanam dalam diri kami cinta terhadap dunia ya Allah. Jangan sampai tertanam dalam diri kami ya Allah cinta dunia sehingga melupakan kami terhadap tadarul baqa, tempat yang abadi, tempat yang kekal adalah akhirat. Jika Engkau berikan amanah kepada kami dunia, jadikanlah dunia sebagai wasilah kami untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb. Dengan kemuliaan hari Jumat yang mulia ini ya Allah, dengan perkumpulan yang mulia ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Jangan Kau tolak doa kami ya Allah, sekalipun kami banyak dosa ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimish shalah.